Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting, jaga selalu kesehatannya ya teman-teman. Nah, video kali ini ada yang menarik ini teman-teman ya. Di mana Pak Jokowi ya terpilih menjadi Dewan Penasehat Bloomberg New Economy. Wah, Pak Jokowi berdampingan dengan 21 tokoh lainnya. Jadi kalau dengan Pak Jokowi itu ada 22 tokoh ya. Tokoh dunia ini teman-teman. Luar biasa ya. Apa enggaknya ya, ini membuat kubu yang membenci Pak Jokowi itu semakin ketar-ketir. Mereka menjelekkan nama Pak Jokowi, tapi nama Pak Jokowi di mata dunia itu harum. Ya teman-teman pastinya tahu dong siapa yang ingin sekali menjatuhkan nama Pak Jokowi ya. Ya, penggugat ijazah palsu yang dituduhkan ke Pak Jokowi. Roy Suryo CS, ada Dr. Tiva, Roy Suryo, dan Rismond. Kalian pasti masih ingat dengan video ini. Dan buku ini, insya Allah dalam waktu singkat September, itu sudah ada di 25 negara. 25 negara? Ya, 25 negara, secara dengan bantuan Forum Diaspora Indonesia? Ya, sudah ada, dan buku ini nanti akan hadir di PBB. Karena Di PBB? Ya, PBB. akan dibawa oleh teman-teman diaspora di depan PBB, di mana salah satu agendanya Presiden Prabowo Subianto akan bicara di tanggal 23 September. Dan buku ini sudah sampai ke New York duluan. Di dalam video yang barusan kita lihat ya, Dr. Tiva mengatakan bahwa buku mereka akan hadir di 25 negara di bulan September ya. Apakah sudah atau belum? Ini sudah bulan September ya, bahkan mau akhir bulan September. Nah, katanya bukunya juga akan hadir di PBB yang akan dibawakan oleh teman-teman diaspora. Apakah bukunya sudah hadir di PBB atau bagaimana ya? Kita nggak tahu. Mereka ingin menjatuhkan sejatuh-jatuhnya nama Pak Jokowi, tapi nama Pak Jokowi semakin harum. Ya, mereka kan selalu mengatakan bahwa nilai dari Pak Jokowi itu terlihat dari narasi-narasinya saat dia berbicara. Ya kita tahu Pak Jokowi memang tidak begitu berbicara ya orangnya. Kayak santai saja gitu orangnya. Dan itu membuat Dr. Tiva CS ini menilai bahwa Pak Jokowi itu memang tidak bernilai. Sungguh penilaian yang sangat salah sih ya. Menilai seseorang dari cara bicaranya. Terus mereka suka mengatakan, ya kalau kasarnya itu mengolok ya, Pak Jokowi itu we walk the talk gitu. Padahal sekarang kita lihat Pak Jokowi itu bergabung dengan tokoh-tokoh dunia lainnya. Kira-kira kabar ini membuat Dr. Tiva CS ketar-ketir atau bagaimana ya? Kalian juga pasti masih ingat dengan video yang ini. Ya, kenapa? Karena selama 1 tahun kami bersama di OSIS, saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya, beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tiva, prediksikan saya jadi presiden nggak? Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Lalu yang lebih dari itu sebetulnya kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tiva, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Di sini Dr. Tiva mengatakan bahwa Anies ini akan menjadi pemimpin dunia begitu ya. Kalau untuk presiden itu kayaknya kecil begitu kata Dr. Tiva ya. Dan bahkan Anies akan menjadi sekjen PBB. Ya sekarang kita lihat ya Anies Baswedan belum menjadi apa-apa, malah Pak Jokowi yang menjadi penasehat ekonomi dunia sekarang ya. Atau belum mungkin ya. Dari sini kita tahu bahwa Dr. Tiva sangat mengagung-agungkan Anies Baswedan. Terlihat dari cara memujinya, dari cara dia membicarakannya. Kalau semakin kesini melihat Dr. Tiva CS ini dengan prediksi-prediksinya kayaknya gimana ya, itu menurut kemauan mereka begitu. Bukan berdasarkan hal yang akan terjadi ke depannya. Mereka memang tahu apa hal yang akan terjadi ke depannya, tapi mereka sepertinya tidak mau mengakui hal tersebut. Mereka tahu kehebatan Pak Jokowi, tapi mereka ya tetap menyerang Pak Jokowi karena memang
tidak suka dengan Pak Jokowi. Tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak aksi. Pak Jokowi menunjukkan kehebatan dirinya. Dokter Tifa yang mengagung-agungkan Pak Anies, ya sepertinya Pak Anies belum menjadi apa-apa. Ya, belum ada kabarnya teman-teman, atau kita yang kelewat atau bagaimana ya, coba ketik-ketik di kolom komentar. Tapi Pak Jokowi yang tidak banyak aksi, tidak banyak bicara, tiba-tiba saja membuat wah begitu. Kalau orang-orang ini kan butuh validasi ya, butuh pengakuan dari luar bahwa mereka hebat. Kalau Pak Jokowi itu kan tidak. Dengan sendirinya kualitas diri dari Pak Jokowi itu keluar, dibuktikan oleh dunia bahkan. Memang ya agak susah orang hebat diakui di tempat sendiri, malah akan diakui di luar teman-teman. Oke, kalian pasti masih ingat juga dengan video yang satu ini. Anies itu adalah tokoh bukan hanya untuk negara ini. Anies itu dipersiapkan Allah untuk menjadi tokoh internasional. Saya pengen itu Anies itu sekarang, memang dia nggak, misalnya sekarang, oh Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies, Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya, ya, dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk dunia nggak usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan dari. Jangan menggunakan fasilitas negara. Prabowo ngapain? Gitu ya. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Di sini Dokter Tifa mengatakan bahwa Anies itu memang ya ditunggu di internasional gitu. Memang menjadi tokoh internasional, bukan hanya tokoh Indonesia ya. Dan Mas Anies katanya gitu ya, Anies ini belum terpilih menjadi presiden karena memang dia ditunggu di internasional. Palestina itu membutuhkan Anies Baswedan, begitu keterangan dari Dokter Tifa dalam video tersebut. Nah, di situ Dokter Tifa juga mengatakan bahwa Anies itu terlalu kecil kalau menjadi utusan Indonesia. Yang nggak perlu utusan karena memang Anies itu dibutuhkan di internasional, begitu kata Dokter Tifa ya. Wah, sungguh-sungguh luar biasa ya dari Sekjen PBB. Terus kalau jadi presiden itu terlalu kecil, begitu kata Dokter Tifa. Hebat sekali ya si Anies ini ya, ditunggu di internasional, tapi belum juga ada kabarnya teman-teman. Prediksi mereka ya suka-suka mereka membuatnya, cuman masalahnya adalah ya kita dihadapkan pada realita. Apakah mereka tidak mau mengakui kekalahan sebelumnya, tidak mau mengakui hal yang ada, atau bagaimana teman-teman? Atau memang mereka berambisi supaya kelompok mereka ini terlihat hebat dan ingin kelompok mereka ini hebat begitu. Tapi kita lihat mereka ini memang butuh validasi ya, pengakuan seperti itu. Beda dengan Pak Jokowi yang tidak butuh validasi, tidak butuh pengakuan ya, dengan sendirinya ditunjukkan oleh dunia kemampuan dari Pak Jokowi. Tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak validasi ya, tidak perlu banyak aksi. Pak Jokowi masuk ke 22 tokoh dunia terpilih menjadi anggota Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy. Dewan bergengsi ini berisi pemimpin berpengaruh dari berbagai bidang untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Global Bloomberg New Economy ini adalah forum internasional bergengsi yang didirikan oleh Michael R. Bloomberg pada tahun 2018. Forum ini bertujuan untuk menjembatani dialog antara negara maju dan berkembang dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang kompleks. Pak Jokowi sudah bergabung dengan 22 tokoh dunia ya menjadi penasehat Bloomberg New Economy Global ya, dan Dr. Tifa CS masih sibuk dengan ijazahnya Pak Jokowi. Hal yang sungguh lucu sih menurut aku ya, dimana mereka ini sibuk, masih sibuk ya mencari tahu tentang ijazah palsunya Pak Jokowi, sedangkan Pak Jokowi cuek-cuek aja. Ya karena memang ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu asli. Kalau memang benar adanya ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu palsu, Dr. Tifa CS benar, berarti ya kita selama ini dibohongi begitu. Cuman kan sekarang yang kita lihat Pak Jokowi santai-santai aja. Terus ijazah asli Pak Jokowi juga sudah
disita oleh Polda Metro Jaya, ya sudah ditahan di Polda Metro Jaya. Kenapa Dr. Tifa CS ini tidak minta langsung aja ke Polda Metro Jaya? Kalau ke Pak Jokowi, otomatis Pak Jokowi tidak mau dong untuk menunjukkannya ke mereka, tidak mau menunjukkan secara langsung ke publik, tapi dengan jalur hukum Pak Jokowi akan menunjukkan itu. Dan yang seperti kita lihat ya, Dr. Tifa CS ini malah seperti playing victim begitu ya. Mereka merasa mereka tersakiti, mereka merasa mereka dikriminalisasi oleh Pak Jokowi. Padahal yang pertama ya, yang membuat masalah ini adalah mereka. So, kalau menurut kalian gimana tentang berita yang barusan kita simak ya? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!